Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Teori Tetangga di channel saya, Teori Tetangga. Saya akan mengajak Anda membahas suatu tema yang cukup menarik, yakni KDRT, yang mana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu momok yang sangat menakutkan bagi suatu keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya akan melukai pasangan, namun juga bisa melukai anak-anak yang ada di dalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga akan merusak mental, akan membuat ia menjadi tidak percaya diri, merasa trauma, merasa rendah diri, sulit untuk berkonsentrasi, tidak bisa memaksimalkan prestasi, bahkan bisa membuat sang anak meniru perilaku kasar yang sama seperti yang ia lihat dari orang tuanya. Beberapa kasus sering sekali kita dapati kekerasan dalam rumah tangga berujung hilangnya nyawa. Sama seperti yang sempat terjadi baru-baru ini. Ibu rumah tangga dihabisi oleh suaminya sendiri karena suaminya tidak terima dengan perkataan yang dilontarkan oleh pasangannya. Ironisnya ia meninggalkan 2 balita dan kabarnya ia sedang mengandung. Kondisi ini banyak sekali kita temui di layar kaca televisi, berita, sampai kehilangan nyawa gara-gara dihabisi oleh pasangannya sendiri. Sekali lagi, KDRT memang sangat merugikan. Untuk itu, ketika Anda mendapati pasangan Anda melakukan KDRT, Anda harus waspada dan hati-hati. Jika Anda berani, Anda bisa mengumpulkan bukti, lalu Anda bisa melaporkan pasangan Anda kepada Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Namun kalau Anda tidak berani, maka Anda bisa melakukan upaya mandiri agar pasangan Anda ini bisa berubah. Pertanyaannya, apakah pasangan yang suka melakukan KDRT bisa berubah? Tentu jawabannya bisa. Siapapun bisa berubah menjadi lebih baik, termasuk pasangan Anda yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya KDRT ini banyak sekali pemicunya. Bisa karena faktor ekonomi, atau mungkin pasangannya memang orang yang temperamental, atau bisa juga karena seringnya terjadi percekcokan, sama-sama kerasnya, sama-sama kuatnya, sehingga untuk menutup mulut pasangannya, untuk menghentikan pertengkaran itu, salah satu pihak menggunakan kekerasan. Itu tetap tidak dibenarkan. Dan tentunya ada banyak pula alasan-alasan lainnya. Nah, untuk itu pemirsa Teori Tetangga, dalam video kali ini saya akan jelaskan ya beberapa tips untuk menghadapi pasangan yang suka melakukan KDRT agar hubungan Anda kembali pulih. Ini khusus untuk Anda yang kadar KDRT-nya masih bisa termaafkan ya. Dan Anda juga perlu untuk tegas. Sekali lagi saya sarankan Anda untuk tegas. Tegas di sini maksudnya adalah Anda harus bisa memberikan batasan. Kapan pasangan Anda bisa dimaafkan dan hubungan bisa membaik kembali. Dan kapan pasangan Anda untuk ditinggalkan karena itu demi kebahagiaan dan kebaikan diri Anda. Tidak mungkin kan Anda menunggu seperti kasus-kasus yang sudah terjadi. Pasangan Anda sudah segitu brutalnya, Anda tetap bertahan. Anda tahu dia seperti monster yang bisa kapan saja menyakiti Anda, namun Anda dengan sukarela mau bertahan di situ. Itu kan suatu hal yang agak tidak masuk akal ya pemirsa. Bisa-bisa Anda menunggu waktu untuk bisa hancur di tangan dia. Tanpa menakut-nakuti, ini adalah beberapa hal yang memang harus Anda pertimbangkan. Ya, Anda harus bisa membedakan mana KDRT yang bisa dimaafkan dan diperbaiki, mana KDRT yang sudah tidak bisa dimaafkan atau dalam arti di sini sudah tidak bisa bersama lagi. Ya, jalan terbaiknya memang harus berpisah. Jadi sekali lagi Anda harus bisa tegas pada diri Anda sendiri. Kapan Anda bisa memberi dia kesempatan kedua, kapan Anda sudah tidak lagi bersama dengan dia. Oke? Nah, video ini khusus untuk Anda yang masih bertahan, tentunya dengan kondisi pasangan Anda bisa termaafkan ya. Pasangan Anda tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang begitu menyakitkan atau sampai mengancam nyawa Anda. Ketika Anda mendapati pasangan Anda suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saran saya yang pertama adalah Anda harus pintar membaca emosinya. Membaca emosinya ini sangat penting sekali. Karena kalau Anda tidak bisa membaca emosi, Anda akan terus saja terlibat dalam percekcokan dengan dia.
Anda tidak tahu kapan ia dalam kondisi marah, kapan dia dalam power yang kuat, bisa menerkam Anda, bisa menyakiti Anda. Itulah kalau Anda tidak tahu kapan saat yang terbaik untuk bicara, kapan saat yang gak baik untuk bicara. Ketika Anda bisa memahami kondisi emosinya dia, tentu Anda bisa lebih bijak dalam bertutur kata dengan pasangan Anda. Oh ya, pasangan aku saat ini kok kondisinya sedang murung, lagi bad mood. Sebaiknya aku gak ngomong yang aneh-aneh dulu, yang bisa membuat dia temperamen. Kalau misalkan pasanganku saat ini posisinya baik, oke, no problem. Anda bisa bicara dengan dia, tentu dengan bahasa yang santun juga. Untuk itu Anda perlu membaca situasi dia, Anda perlu membaca emosi dia, sedang baikkah atau sedang burukkah. Kalau sedang baik, silahkan Anda bisa ajak dia ngobrol. Kalau sedang tidak baik, sebaiknya Anda cari aman saja, daripada nanti Anda yang jadi sasarannya. Karena terkadang suami atau istri ya, ketika dia emosinya gak stabil, dideketin, apalagi ditanya-tanyain sesuatu hal yang mengganggu, itu bisa meningkatkan emosi. Ya, dia jadi lebih temperamen dari biasanya. Jadi mudah sensitif. Untuk itu Anda yang harus bisa membaca pikiran dia, harus bisa membaca suasananya, cocok enggak untuk bicara. Kemudian hal kedua yang bisa dilakukan adalah menghindari pertengkaran. Kita memang tidak bisa menghindari konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk konflik dengan pasangan, itu tidak mungkin bisa kita hindari, itu bisa terjadi kapanpun. Ya, yang bisa kita hindari adalah pertengkarannya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus bisa menekan keegoisan Anda. Jangan terlalu banyak argumen yang justru bisa menyakiti pasangan Anda. Jangan banyak argumen yang bisa melukai harga diri pasangan Anda. Jangan banyak argumen yang bisa menyudutkan pasangan Anda. Sehingga apa? Hal itu bisa menekan terjadinya pertengkaran. Kebanyakan orang yang mengalami KDRT karena ia tidak bisa menekan lisannya. Ia tidak bisa melihat situasi pasangannya. Ia melontarkan kata-kata yang membuat pasangannya sakit hati. Akhirnya terjadilah KDRT. Gitu. Jadi Anda harus bisa menekan pertengkaran dengan itu tadi. Anda jangan egois. Apalagi sampai melontarkan kata-kata yang menyudutkan pasangan Anda. Walaupun Anda tahu pasangan Anda salah, walaupun mungkin pasangan Anda melakukan kekeliruan, maka sebaiknya harus menggunakan kepala dingin. Kalau sama-sama panas, akhirnya terjadi pertengkaran yang tidak terhindarkan. Kemudian hal ketiga yang bisa dilakukan adalah meningkatkan ketertarikan pasangan terhadap Anda. Tidak bisa dipungkiri, dalam suatu hubungan akan semakin erat dan juga langgeng, akan semakin bahagia ketika ada rasa ketertarikan. Pasangan yang memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Anda, pastilah ia akan bisa berhati-hati dalam menjaga sikapnya. Ia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membuat diri Anda kecewa, apalagi sampai meninggalkan dia. Ketika seseorang tertarik ya dengan pasangannya, ia akan bersikap dengan baik kepada pasangannya. Sekalipun ada masalah, ia akan sabar karena dia tidak ingin kehilangan pasangannya itu. Kebanyakan kasus KDRT itu terjadi karena pasangannya sudah luntur ketertarikannya, sudah nggak menyenangkan di matanya. Pasangannya ini terlihat tidak menyenangkan, akhirnya dia tidak ada rasa empati. Jangankan simpati, empati saja sudah tidak ada, nah kan bahaya. Untuk itu ketika Anda ingin pasangan Anda yang punya kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga bisa berubah sayang kepada Anda, maka Anda harus meningkatkan ketertarikan dia kepada Anda. Anda harus bisa selalu tampil yang menyenangkan di hadapan dia. Anda kan sebagai pasangannya tentu tahu mana sih hal yang dia sukai, mana hal yang tidak dia sukai. Anda harus menghadirkan hal-hal yang dia sukai dalam diri Anda, dan Anda harus menghindarkan hal-hal yang tidak pasangan Anda sukai itu. Ya, jangan sampai apa yang dia tidak suka ada dalam diri Anda, karena bisa memicu apa? Ketidaktertarikan. Kalau Anda menghadirkan hal-hal yang dia sukai dalam diri Anda, ia akhirnya tertarik kepada Anda, maka ia akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam sikapnya.
ia tidak akan melakukan hal-hal itu tadi yang menyakitkan, apalagi sampai membuat Anda meninggalkan dia. 3 poin itu sangat penting sekali untuk Anda miliki, bisa Anda lakukan, bisa Anda praktikkan untuk menghadapi pasangan Anda yang temperamental atau dia sedikit-sedikit suka main tangan, agar pasangan Anda bisa berubah lebih baik dan hubungan Anda bisa harmonis kembali. Tidak ada yang tidak mungkin, maka hal yang terakhir yang perlu untuk Anda miliki adalah selalu berpikir positif. Pikiran positif itu bisa membuat diri Anda jadi lebih percaya diri, semangat Anda semakin kuat, dan aura positif Anda juga semakin meningkat. Ketika energi aura positif Anda meningkat, tentulah Anda akan terlihat menyenangkan. Kalau Anda perempuan, Anda akan terlihat semakin cantik, dan kalau Anda laki-laki, Anda akan terlihat semakin tampan. Beda halnya kalau Anda selalu negatif duluan ya, murung duluan, Anda akan terlihat kusut, layu, dan tidak menyenangkan. Nah, itu tadi pemirsa beberapa hal yang bisa Anda praktikkan untuk menghadapi pasangan Anda yang suka melakukan KDRT. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang mungkin saat ini punya unek-unek atau Anda ingin dibuatkan video khusus seputar asmara, rumah tangga maupun motivasi hidup, atau Anda ingin sharing juga silahkan Anda bisa kirim ke email teoritetangga@gmail.com atau bisa juga Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu dengan saya Asnimah di lain video hanya di channel Teori Tetangga. Berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.